Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan dan juga saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat serta kehendaknya kita semua dapat berkumpul bersama-sama di forum online ini untuk menghadiri kelas bimbingan konseling minggu ke-6. Salawat serta salam juga semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, hingga pada kita semua selaku umatnya yang setia di akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mencapai minggu ke-6 yang berarti kita akan membahas mengenai agama dan psikologi serta kaitannya dengan bimbingan konseling. Nah, pada presentasi kali ini kami kelompok 4 akan membawakan presentasi dengan tema yang tadi saya sebutkan. Formasi dari kelompok 4 sendiri terdiri dari Sri Anissa Asyahadah dengan NIM tertera, ada saya sendiri, Tama Afiza Mahardika dengan NIM tertera, kemudian ada Ufah Radatul Jannah dengan NIM tertera. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan cakupan materi-materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Ada perkenalan, definisi, hubungan, dan juga peran-peran. Yang pertama, perkenalan terhadap materi. Bahwasanya sebelum kita mempelajari sebuah materi, tentu kita harus mengenali materi tersebut. Materi ini berisi bimbingan konseling sejatinya sangat berkorelasi dan juga berelasi dengan psikologi dan juga agama. Adanya relasi, adanya korelasi antara bimbingan konseling dengan agama serta psikologi tentunya memiliki implikasi-implikasinya tersendiri. Karenanya, dalam presentasi kali ini kita akan membahas secara komprehensif mengenai materi ini. Ayo kita menerusuri lebih dalam. Untuk materi yang selanjutnya mengenai definisi psikologi dan agama akan disampaikan oleh Ufah Radatul Jannah. Kepada Ufah, dipersilakan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian tentang agama dan psikologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang agama. Apa sih agama? Agama merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan sistem budaya serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal-usul kehidupan alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas. Beberapa perkiraan ada sekitar 4.200 agama di dunia. Praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan, atau pemujaan Tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan festival, pesta, dan lain sebagainya. Agama juga mungkin mengandung mitologi. Agama bertitik tolak dari adanya suatu kepercayaan terhadap suatu yang berkuasa, lebih agung, lebih mulia daripada makhluk. Agama berhubungan dengan masalah ketuhanan, di mana manusia mempercayainya harus menyerahkan diri kepadanya. Seperti kita yang mayoritas memeluk agama Muslim. Jadi tentunya kita akan adanya atau wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kali ini ada 4 ciri yang dapat kita kemukakan. Yang pertama itu adanya kepercayaan terhadap yang gaib, kudus dan maha agung, dan pencipta semesta Tuhan. Seperti kita yang beragama Muslim mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh isi dunia. Yang kedua, melakukan hubungan dengan berbagai cara, seperti mengadakan upacara ritual, pemujaan, pengabdian, dan doa. Dan kita bisa melihat pada saat sebagai orang Muslim, ya pastinya kita mengerjakan perintah dari agama, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Dan poin ketiga, adanya suatu ajaran doktrin yang harus dijalankan oleh setiap penganutnya. Bagi kita agama Islam yang pasti memiliki aturan
atau pedoman hidup, yaitu tertuju pada aturan untuk mempedomani Al-Quran gitu. Dan yang keempat, ajaran Islam ada Rasul dan kitab suci merupakan ciri khas daripada agamanya. Bukan hanya agama Islam, seperti Kristen juga yang memiliki ciri khas tersendiri dan agama lainnya. Dan yang terakhir, agama tidak hanya untuk agama, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan dengan segala aspeknya. Jadi agama itu merupakan suatu keyakinan yang melekat pada diri manusia, tersebut. Jadi jangan hanya sebatas identitas saja gitu, kita memeluk agama apa gitu. Jadi kita menjalankan isi atau tugas dari perintah dari agama tersebut. Dan dari agama ini muncullah definisi-definisi dari beberapa para ahli. Saya sebutkan salah satunya, yaitu menurut Parsons dan Bell, agama adalah tingkat yang paling tinggi dan paling umum dari budaya manusia. Oke, next. Sekarang kita beralih kepada apa sih itu psikologi? Psikologi merupakan ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari pikiran, mental, dan tingkah laku manusia secara ilmiah. Orang yang memiliki keahlian akademik di bidang psikologi disebut psikolog. Psikologi disebut ilmu jiwa. Dalam bahasa Inggris, psikologi disebut psychology. Etimologi kata psikologi merupakan kata serapan bahasa Inggris psychology yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti napas, batin, dan jiwa, dan mendapat akhiran logia, yang berarti studi atau penelitian, sehingga secara harfiah psikologi berarti studi tentang psikis atau kejiwaan. Pengertian psikologi menurut beberapa ahli psikologi bisa berbeda-beda karena menyangkut kejiwaan manusia. Selain pengertian psikologi di atas yang saya sebutkan tadi, berikut ada beberapa contoh lainnya, seperti sebutkan menurut Richard Mayer pada tahun 1981, psikologi adalah analisis mengenai proses mental dan struktur daya ingat untuk memahami perilaku manusia. Oke, terima kasih. Kembali pada tamu. Terima kasih atas pemaparannya. Materi yang selanjutnya adalah sebentar teman-teman. Materi yang selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan agama. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya psikologi dengan agama itu memiliki hubungan. Psikologi, agama, dan juga bimbingan konseling pun memiliki hubungan. Mari kita lihat apa aja sih hubungan-hubungan yang ada pada psikologi dan juga agama. Oke, yang pertama, agama bagian dari psikologi. Ini tuh bermakna bahwasanya agama itu merupakan salah satu objek kajian yang ada pada psikologi. Hal ini dibuktikan dengan adanya cabang dari ilmu psikologi tersendiri yang disebut sebagai psikologi agama yang memiliki fokus meneliti pada perilaku-perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan terhadap agama-agama tertentu. Karenanya agama dan juga psikologi sudah jelas berhubungan. Yang kedua ada kritis evaluatis. Kritis evaluatis di sini memiliki artian bahwasanya teori-teori yang ada pada psikologi, tentu teori-teori yang ada pada psikologi itu cukup banyak. Teori-teori tersebut itu dikaji secara komprehensif, dikaji secara kritis, lalu hasil kajian-kajian tersebut dikomparasikan dengan nilai-nilai agama. Lantas, hasil dari komparasi dan juga kajian kritis tersebut akan menjawab pertanyaan seperti, apakah psikologi bertentangan dengan agama? Oleh karenanya sudah jelas bahwasanya agama dan juga psikologi itu berhubungan. Kemudian yang ketiga itu adalah konstruktis. Hubungan agama dan juga psikologi dapat dilihat dari kacamata konstruktis. Bahwasanya agama itu dapat membantu psikologi untuk melihat dunia yang lebih luas, dunia yang lebih baru, karena
agama itu bisa dijadikan objek kajian psikologi seperti yang tadi saya jelaskan di poin pertama. Karenanya muncul teori-teori baru mengenai psikologi agama, muncul juga data-data yang baru, muncul asumsi-asumsi yang baru. Yang pada intinya agama itu dapat membantu psikologi untuk melihat dunia yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, dialektika. Agama dan juga psikologi itu berhubungan secara dialektika. Agama dan psikologi tidak memaksa satu sama lain untuk tunduk terhadap satu sama lain. Agama tidak memaksa psikologi untuk tunduk di bawah nilai-nilai agama, dan juga psikologi tidak memaksa agama untuk tunduk di bawah kaidah-kaidah keilmuan psikologi. Melainkan, keduanya itu saling berhubungan dan juga saling bersinergi, membantu satu sama lain. Seperti yang saya jelaskan pada poin konstruktif, bahwasanya agama itu dapat membantu psikologi untuk melihat dunia yang lebih luas, dunia yang lebih baru, yang nantinya akan menghasilkan teori-teori baru, asumsi-asumsi baru, dan lain sebagainya. Di lain sisi, psikologi juga dapat membantu agama untuk memandang kehidupan manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman yang empiris. Nah, lantas kenapa sih tadi ada kata-kata redaksi tidak memaksa satu sama lain? Karena beberapa pihak itu mengatakan adanya sebuah kontradiksi agama dan juga psikologi, seperti teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, bahwasanya agama itu merupakan bentuk gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh-contoh adanya kontradiksi antara agama dan juga psikologi. Maka dari itu agama dan psikologi itu tidak saling memaksa. Sebenarnya saling hadir eksistensi mereka itu dan saling bersinergi. Nah, kemudian teman-teman, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Anissa Asyhada. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, peranan agama dan psikologi dalam proses BK. Pendidikan tidak hanya berarti memberi pelajaran agama kepada anak-anak yang belum mengerti dan dapat menangkap pengertian-pengertian abstrak. Akan tetapi yang terpokok adalah penanaman jiwa percaya kepada Tuhan, membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama. Ada beberapa peran agama jika diterapkan dalam pendidikan, terutama program penanganan permasalahan peserta didik di sekolah. Antara lain yang pertama, landasan bimbingan kehidupan. Dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Ajaran agama dapat memberikan bimbingan hidup dari masa kecil sampai dewasa, baik pribadi, keluarga, masyarakat, atau hubungan kepada Allah. Maka bimbingan agama mampu memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Apabila anak pengalaman nilai-nilai agamanya banyak, maka akan menjadi pribadi yang baik ketika dewasa kelak. Sebaliknya, jika nilai-nilai di rumahnya jauh dari agama, maka unsur-unsur kepribadiannya akan jauh dari agama dan akan menjadikan kepribadian yang mudah goncang. Yang kedua, sebagai pengendali moral. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan atau tindakan. Dalam masyarakat modern ini telah terjadi kemerosotan moral dan salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya penawaran jiwa agama dalam hati dan kurangnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pemberi ketentraman dan petunjuk. Aturan agama dapat menenteramkan batin. Agama dapat memberikan jalan penenang hati bagi jiwa yang sedang mengalami gelisah. Banyak orang yang tidak menjalankan perintah agama selalu mengalami gelisah dalam hidupnya. Tetapi setelah menjalankan perintah agama, ia mendapatkan ketenangan hati. Yang kedua, psikologi. Peranan aspek psikologi dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Yang pertama, metode identifikasi permasalahan. Peran psikologi sebagai metode dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh konseli. Yang kedua, peran psikologi sebagai diagnosis masalah agar dapat dicari solusi masalah yang tepat yang sesuai dengan karakter masalah konseli dan kejiwaan konseli. Dan yang terakhir,
Peran psikologi sebagai motivator kepada konseli untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri dalam menghadapi masalah sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Tama. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah memasuki akhir dari presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis maupun kesalahan tutur kata dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman untuk menyimpan atau drop pertanyaan-pertanyaannya di laman diskusi LMS, dan insya Allah kami akan menjawabnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.